Nafas dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan podcast Sahabat Bawaslu, media kehumasan yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja kehumasan, kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kota Mojokerto. Pagi ini di edisi spesial di bulan Ramadan kita tayang kembali podcast Bawaslu Kota Mojokerto yang sudah agak lama kita vakum. Di bulan suci Ramadan ini kita kembali aktif untuk menyampaikan kajian-kajian dan termasuk kerja-kerja pengawasan di Bawaslu Kota Mojokerto. Pagi ini kita kedatangan salah seorang tamu spesial, orang muda di Mojokerto yang punya segudang pengalaman dan punya potensi yang luar biasa. Mungkin nanti kita kupas dalam diskusi podcast pada pagi ini. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri ya. Ini mungkin tidak asing bagi masyarakat Mojokerto. Selamat pagi, Pak Uda. Selamat pagi. Ini Pak Uda bisa memperkenalkan diri, Pak Uda. Pripun ini perkenalannya? Ya, saya baca aja ya itu terkait CV-nya biar masyarakat dengan narsum kita lebih mengenal dan lebih dekat. Nama adalah Mi'rajul Huda, lahir di Mojokerto, alamat Balongsari, Gedek, Mojokerto. Pendidikan MI Irsadul Ummah, MTS Al-Amin, S1 Ilmu Politik Universitas Brawijaya, S2 Ilmu Politik Universitas Airlangga. Beliau ini aktif di riset dari AV Media Nusantara dari Malang, Kota Malang. Pengalaman riset beliau adalah riset elektabilitas dan popularitas dimulai 2011. Riset evaluasi kebijakan, kemudian peneliti di Jawa Post Institute of Pro Autonomy mulai 2014 dan juri peneliti di Kofablik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur 2019. Ya, kenapa kemudian podcast pada pagi ini kita mengundang Mas Huda? Saya panggilnya Mas Huda ya. Ini karena Mas Huda juga terlibat salah satu kerja Bawaslu Kota Mojokerto di 2020, yaitu terkait riset pilkada serentak di Indonesia 2020, yang mana tahun 2020 Bawaslu RI memberikan surat edaran yaitu nomor 0259 terkait tugas untuk melakukan riset, yaitu penelitian back practice pilkada mulai 2015 sampai 2018. Terakhir perubahannya sampai pilkada 2020 kemarin sebagian tahapan. Nah, ini kemudian Bawaslu Kota Mojokerto melalui SK Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kebetulan Bawaslu Kota Mojokerto
masuk dalam riset penelitian Pilkada 2015 sampai 2018, yaitu terkait pengawasan netralitas ASN dalam pilkada di Jawa Timur. Nah, di dalam riset tersebut Bawaslu Jatim menunjuk yaitu tim pendamping riset, konsultan riset, yaitu AV Media Nusantara Kota Malang. Nah, di dalamnya ada Mas Mi'rajul Huda. Nah, ini Bawaslu Kota Mojokerto ingin menyampaikan hasil riset ini kepada masyarakat terkait dengan fokus di riset Bawaslu Kota Mojokerto yang pada saat itu bersama dengan 4 Bawaslu Kapkot, yaitu Kota Pasuruan, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan Bawaslu Kabupaten Pacitan. Nah, dalam output hasil riset itu kemudian dibukukan menjadi buku serial evaluasi pilkada serentak di Indonesia. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jawa Timur. Nah, mungkin untuk lebih singkatnya, mungkin ini karena narasumber adalah yang sudah malang melintang di dunia riset terkait dengan catatan seperti apa catatan Mas Huda terkait dengan problem isu, yaitu munculnya seputar netralitas ASN di setiap pilkada. Pilkada maupun di pemilu itu salah satu isu yang selalu muncul adalah terkait dengan netralitas ASN, yang mana saat ini memang di Undang-Undang 10 ini ada sebuah larangan, yaitu pejabat negara atau disebut lainnya dan seterusnya itu dilarang untuk membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, mungkin ini sebagai awalan bagaimana dan seperti apa catatan yang disampaikan oleh Mas Huda. Monggo Mas Huda. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi kerja-kerja teman-teman Bawaslu, mulai Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, sama Bawaslu Kabupaten Kota. Karena mulai, kalau saya amati mulai 3 tahun kemarin, Bawaslu itu sudah sangat konsen di bidang penelitian. Jadi kerja-kerja pengawasan yang dilakukan itu tidak hanya di lapangan, tapi juga melalui refleksi berupa tulisan, riset, hasil riset, dan lain-lain. Ini kalau menurut kami ini sangat penting, karena apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, dilihat, dirasakan, dan lain-lain itu selama ini kita tidak tahu. Masyarakat itu tidak tahu, jarang tahu lah. Sehingga dengan adanya buku-buku publikasi yang dilakukan oleh Bawaslu ini setidaknya menjadi data penting bagi kami, bagi masyarakat, bagi peneliti, bagi khususnya bagi para akademisi, untuk membaca, mendokumentasikan, dan mengutip apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, juga Bawaslu Provinsi. Selama ini kami mungkin, saya sendiri mungkin ya, dan teman-teman juga agak kesusahan ketika mengakses data di berbagai instansi. Selama ini mungkin anggapan kami data itu menumpuk, tidak ditulis, tidak didokumentasikan, tapi ditumpuk di kantor-kantor, arsip-arsip penting, dan itu sangat mahal harganya sebenarnya, tapi tidak dibukukan, tidak diteliti, tapi hanya menumpuk sebagai berkas yang mungkin 10 tahun kemudian dikilokan mungkin. Jadi kami sangat mengapresiasi kerja-kerja riset yang dilakukan.
Yang kedua terkait khusus untuk Kota Mojokerto, yang khusus penelitiannya terkait ASN, memang ini topik yang agak menarik, agak beresiko juga karena menyangkut ASN. ASN itu kita ketahui bahwa kalau dibilang pasti orang penting. ASN di masyarakat itu tokoh. Bahkan ASN yang terlibat dalam pilkada itu juga pasti tokoh berpengaruh gitu. Dan ini kalau diteliti kan juga ada pro kontra di internal Bawaslu sendiri. Terus dari kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota dengan 4 Bawaslu yang lain, ini menurut kami menemukan pola yang unik di masing-masing kota. Ada Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, sama Kabupaten Pacitan. Nah, ini dari 4 kabupaten itu terdapat pola-pola yang unik terkait pengawasan terhadap netralitas ASN. Nah, ini saya juga ingin bertanya dulu, mungkin Pak Ulil, bagaimana riset ini dilakukan, kolaborasinya terhadap masing-masing kabupaten kota, bagaimana tantangannya, bagaimana? Ya, terima kasih Mas Huda. Memang podcast ini adalah podcast santai, jadi tapi tidak menghilangkan substansi dari podcast kita, yang memang tujuannya adalah untuk memberi informasi pada masyarakat terkait hasil kerja riset. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Huda, mungkin perlu diketahui masyarakat umum bahwasanya saat ini Bawaslu kota maupun kabupaten yang tidak pilkada, tidak ada tahapan, itu mempunyai 4 tugas. Yang pertama adalah Bawaslu bertugas mengawasi DPPB, daftar pemilih berkelanjutan. Yang memang pemilih, kalau di Bawaslu itu KPU itu punya DPT, daftar pemilih. Tapi kalau di pendudukan itu namanya daftar kependudukan. Jadi memang beda, tapi intinya sama. Tapi elemen yang selalu berubah itu melalui orang pindah masuk, orang pindah keluar, orang yang kemudian statusnya berubah menjadi TNI Polri, ada yang pensiunan TNI Polri. Itu kan memang setiap bulan ini, bahkan setiap hari selalu bertambah, termasuk orang yang meninggal dunia di masa pandemi ini juga meningkat secara drastis ya. Kemudian tugas kedua Bawaslu adalah peningkatan kapasitas SDM. Artinya Bawaslu saat ini juga bagaimana menjadi lembaga yang profesional, karena Bawaslu kabupaten kota ini permanen mulai 2018. Jadi termasuk disinggung Mas Huda tadi, arsip. Saat ini arsip, ada program digitali arsip. Saya ingat pilkada 2018 itu persis seperti yang disinggung Mas Huda, waktu itu masih Panwaslu. Jadi ada C1 salinan dari pengawas tingkat TPS. Itu ya memang ya berserakan. Nah, mungkin mulai 2018 ini memang kita ada bagaimana penataan arsip, memang menjadi salah satu tugas Bawaslu. Kemudian tugas Bawaslu yang lainnya adalah riset. Nah, ini yang kita lakukan kemarin itu adalah riset. Nah, mungkin yang riset ini yang jarang diketahui masyarakat, karena lihat nama lembaga adalah Badan Pengawas Pemilu, tapi ada tugas namanya riset. Nah, ini yang memang satu
tambahan tugas kita di masa non tahapan seperti itu. Nah, terkait bagaimana teknis kami melakukan riset, ini memang kerja kelompok yang mana karena pengawasan netral ASN di 4 kabupaten kota ini memang tidak bisa hasilnya dianggap ini semuanya dideskripsikan seperti hasil yang kita lakukan, tapi minimal ada semacam referensi gambaran seperti apa ketika ASN itu melakukan pelanggaran netralitas, modusnya seperti apa dan bagaimana. Itu kita mempunyai yang pertama adalah data. Kenapa? Karena seperti kami Bawaslu, waktu itu Panwaslu Kota, kami adalah penyelenggara. Jadi benar-benar mengawasi dan melakukan proses penanganan tindak pelanggaran netralitas ASN itu. Kemudian teman-teman seperti di Pacitan ini masuk di tahapan Pilkada 2020. Cuman di 2019-nya di awal-awal itu ada dugaan pelanggaran yang ASN dia yang mengambil formulir pendaftaran di salah satu partai politik. Kalau di Kota Pasuruan itu ada ASN yang dia melalui medsosnya itu melakukan sebuah dukungan. Nah, itu dugaan pelanggarannya. Kalau di Probolinggo ini adalah kepala desa. Kepala desa dan termasuk ada ASN juga. Nah, jadi mungkin saya lebih kepada apa yang kami lakukan itu memang lebih pada pengolahan sumber datanya adalah data yang kita lakukan di masa lalu, termasuk di Kota Mojokerto kan ada ASN yang memang sudah ingkrah, putusannya ingkrah, itu kita buka kembali, kemudian kita korespondensi lagi kepada waktu itu ada Gakumdu, ada Pak Jaksa yang melakukan di Gakumdu itu melakukan membuat semacam berkas penuntutan umum ya di pengadilannya itu. Kemudian teman-teman di tingkat kecamatan yang melakukan temuan yang dia ASN tersebut itu diduga melakukan tindakan sengaja, unsur dengan sengaja itu. Nah, itu kemudian kita olah data sesuai dengan metodologi riset penelitian yang pendekatan kualitatif, lebih kepada deskripsi. Kemudian kami melakukan FGD dengan teman-teman yang di Pacitan, di Kota Pasuruan, di Kabupaten Probolinggo, itu untuk bagaimana mengolah data. Nah, setelah itu kita termasuk juga kajian teori. Teori-teori adalah kita referensinya termasuk dari hasil riset sebelumnya yang dilakukan di KASN ya. Jadi di KASN itu memang sudah sebelumnya pernah riset terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Nah, itu ketika memang tadi ada resiko yang kita dapat, artinya ketika kita ngomongkan ASN ini kan memang hal yang sensitif, artinya Bawaslu pun di aturan di sekretariatannya ya ada ASN-nya.
kita dengan birokrasi sifatnya dengan pemerintah daerah koordinatif, itu juga lebih banyak yang menjalankan eksekutifnya itu adalah para ASN. Nah, kemudian kita meriset, ini kan hal yang sangat sensitif karena orang yang kemudian diteliti itu kan nggak nyaman ya kan gitu ya. Tapi memang ini adalah atas nama pertama adalah dasarnya kami ini sebagai lembaga yang struktural, yang mana dasarnya adalah bukan karena lain-lain, tapi memang kita ada surat edaran perintah dari Bawaslu RI, turunannya Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nah, itu yang melatar belakangi, dan secara semangat adalah Bawaslu secara integritas kami mempunyai semangat bagaimana demokrasi kita ini semakin diperkuat, dan semakin maju dan tidak berjalan sebaliknya, mundur gitu ya. Jadi di dalam riset itu memang banyak ditemukan memang mulai dari dugaan pelanggaran sampai pada penanganan pelanggaran, sampai pada ada yang sudah ditangani, karena kewenangan Bawaslu saat ini memang luar biasa memang ya. Selain kita bisa mengawasi, kemudian kita bisa menangani ya kan proses dugaan pelanggaran itu, tapi untuk ASN ini memang untuk administrasinya memang direkomendasi ke KASN. Lah setelah dari KASN kemudian itu rekomendasinya adalah ke PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, di situ. Lah yang sudah di dalam hasil riset ini adalah di Kota Pasuruan itu sudah mendapat sanksi dari pemerintah daerahnya. Dia karena peringatan kemudian sampai pada penundaan kenaikan pangkat. Nah, sama juga di Kabupaten Pacitan seperti itu. Bahkan ada 3 Pak ya, Kabupaten Pacitan itu. Iya. Dari 4 calon 3-nya adalah ASN. ASN. Ya. Ya itu memang karena semua bukan rahasia lagi lah. Kalau di ASN itu memang saat ini paradigma adalah orang yang berpengaruh sekali dan punya jabatan strategis. Nah ini makanya kenapa kemudian ada yang bertanya ASN ini kenapa sekalian tidak dicabut aja kan politiknya seperti TNI Polri, karena kan hampir sama kan gitu. Tapi para ahli termasuk kita kan di daerah kan manut saja mengikuti dengan keputusan di pusat, tapi tetap ASN itu masih punya hak untuk melakukan hak pilih, tapi memang secara politik praktis memang dibatasi ya. Ini kan memang sudah berjalan maju, karena sebelumnya kalau di Orde Baru memang kan mungkin Pak Huda, Mas Huda ini kan sudah tahulah ceritanya ASN di pemilu di masa Orde Baru. Nah, tadi seperti apa perjalanannya? Nah, cuman ketika di Kota Mojokerto ini yang memang sangat saya bilang itu prosesnya itu luar biasa kan gitu ya. Sampai pada penanganan pidana di pasal 71 Undang-Undang 10 2016 itu diproses di persidangan, dan memang antara tuntutan dan putusan memang berbeda. Tuntutannya itu kurungan, tapi putusannya adalah 6 bulan tapi tanpa 6 bulan tanpa kurungan. Tapi itu kan sudah
secara efek itu luar biasa sekali. Tapi memang secara waktu itu memang pro kontra, banyak yang menyayangkan sikap Panwaslu ya memang. Oh sempat Mbak ya, kontroversi juga Pak ya. Kontroversi sekali karena saya kira memang sebuah aturan itu memang ada sebuah konsekuensi kan gitu ya. Bagi masyarakat tentu memang ini adalah sebuah arah penguatan demokrasi agar memang hukum itu kan bersifat untuk punishment dan memberikan efek jerah kan, agar tidak ada ASN lagi yang kemudian bermain-main politik praktis tidak netral di pilkada. Maksudnya seperti itu, tapi mungkin di pandangan yang lain ada yang waktu itu kenapa Panwaslu sampai hati. Tapi yang jelas itu adalah kerja-kerja yang berdasarkan aturan kan gitu ya. Jadi mungkin bagi masyarakat yang ingin tahu seperti apa risetnya yang dilaksanakan Bawaslu Kota beserta 4 kabupaten yang lain, mungkin nanti buku ini bisa kami sampaikan di link website ya mungkin. Sudah ada Pak ya versi PDF-nya? Belum, ini masih versi cetak ini ya. Ini pun cetak dari Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu Pak Uda. Ya. Mungkin ada catatan lainnya mungkin dari Pak. Terkait ini kan kalau saya baca datanya ini ya, data dari KASN itu banyak sekali laporan terkait netralitas ASN di pilkada. Iya. Bahkan jumlahnya itu lebih banyak dari jumlah pilkadanya. Berarti kan itu luar biasa, bahkan meningkat tiap tahunnya. Mulai 2019 itu meningkat terus. Sedangkan eksekusinya pasca laporan itu sangat minim. Iya. Bahkan putusan yang seperti Kota Mojokerto kan sangat jarang, Pak. Jarang. Sangat putusan pengadilan dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak ya. Bahkan dari 4 ini mungkin yang putusan hanya di Kota Mojokerto dari 4 kabupaten yang diteliti, 4 kabupaten kota yang diteliti. Iya, terkait dengan minimnya sampai pada tingkat pengadilan ini karena di Bawaslu itu untuk penegakan hukum itu Gakum, itu ada namanya Gakumdu ya. Jadi pertama pengawas adalah berandanya itu Bawaslu yang ngawasi tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, desa. Nah, apabila itu sudah menjadi temuan atau laporan, itu kan kita SOP-nya kita tangani dulu. Kita verifikasi laporan itu untuk memenuhi unsur lengkap. Mungkin ini bagi masyarakat yang termasuk juga masyarakat kan memang enggan untuk lapor kan gitu ya. Betul. Atau bahkan tidak tahu mekanisme pelaporannya bagaimana. Padahal kita sudah bagaimana mensosialisasikan cara lapor ya kan. Di websitenya ada, di kecamatan ada, tapi minim sekali masyarakat mau untuk lapor. Nah, terkait kasus yang di 2008 itu terkait mungkin salah satunya adalah ada istilah restoratif justice. Ketika orang kemudian melanggar, ya kan, dan dia setelah kita panggil, kita klarifikasi, unsurnya terpenuhi, unsurnya ada, tapi yang bersangkutan mengakui saya salah dan saya menyatakan mohon maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Itu dari proses itu kemudian ada Gakumdu, itu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada kepolisian. Itu biasanya tidak lanjut biasanya. Karena istilahnya unsur kemanusiaannya itu. Tapi kan memang
di kasus 2008 itu yang bersangkutan memang menyatakan saya memang tidak melakukan unsur pelanggaran. Jadi 2018. iya, kenapa kemudian itu bisa sampai di persidangan ya kan. Jadi memang mulai dari jaksa, kemudian ya penyidik dari kepolisian itu tidak ada si pelaku itu tetap dengan pendapatnya bahwasanya saya ini tidak melakukan pelanggaran. Apa yang saya langgar itu. Nah, kemudian itu karena ini adalah penegakan hukum, Bawaslu itu adalah penegakkan keadilan. Ya kan? Keadilan itu di atas hukum kan, gitu, kalau secara filosofi. Kemudian perdebatan ini kemudian kita bawa kebenarannya adalah di persidangan gitu ya. Kemudian dilakukan penuntutan dan si pihak terlapor ini juga dikasih hak untuk membela diri waktu itu. Ya tetap sama di persidangan beliau juga ada pendamping hukumnya juga. Tapi karena statusnya itu beliau ketua RW ya, atau penasehat. Ya. Jadi di persidangan fakta persidangan seperti itu kemudian lebih memang unsurnya memang terpenuhi, dan menurut pendapat ahli juga ASN itu kan dalam deskripsi di undang-undang tuntutan di Undang-Undang 5 2014 satu adalah ASN adalah aparat sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai pemerintah, pegawai aparat sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Jadi ini termasuk kutipan yang disampaikan di JPU Pak Jaksa di pengadilan. Jadi memang ASN ini kenapa kemudian banyak yang melanggar? Itu kalau di riset ini pertama memang masih minim. Ada yang berkhilaf, saya tidak pernah mengikuti sosialisasi. Minim pengetahuan terkait apa itu pelanggarannya. Ada yang itu tidak tahu, ada yang belum pernah mengikuti sosialisasi netralitas ASN. Jadi memang bagi kami Bawaslu terutama terkait dengan riset ini berharap ini menjadi semacam referensi ya, kata Pak Uda tadi, untuk para akademisi atau para pemangku yang di atas, artinya legislatif, bagaimana memperbaiki terkait masalah isu netralitas ASN di pilkada maupun di pemilu. Kalau melihat aturannya itu kan sangat jelas, undang-undangnya ada, terus di surat edaran Kemenpan itu juga sangat detail. Di surat edaran KSN itu juga detail. Bahkan disebutkan bahwa untuk simbolik saja, misalkan mengacungkan tangan, untuk simbol tertentu ya, untuk calon tertentu itu juga tidak boleh gitu loh. Upload di medsos dan lain-lain. Nah itu yang saya ingat waktu itu di timnya Bapak itu kan sempat berdebat soal sebenarnya ASN itu sadar enggak sih kalau mereka itu punya batasan. Punya batasan harus netral dalam pilkada, dalam berpolitik dan lain-lain. Nah itu sempat ingin menggali terkait motif ASN yang melanggar atau yang tidak netral dalam pilkada itu. Apakah itu sempat
tergali atau bagaimana? Karena iya, jadi kan memang di salah satu rumusan itu adalah mendeskripsikan modusnya apa. Nah, pada saat di FGD kami menemukan indikatornya, yaitu kenapa kemudian mereka tidak netral ini kan. Itu yang pertama, dia ada yang memang dalam tanda kutip terlibat sebagai operator politik ya, think tank ya. Jadi ada ASN yang diduga itu masuk dalam think tank modus. Kemudian selain tidak think tank, termasuk juga ada ASN yang diduga juga memfasilitasi kebutuhan dari salah satu pasangan calon ini ya. Tuh. Termasuk juga ada yang di dalam riset ini karena motifnya itu ingin mempertahankan jabatan atau bahkan promosi, Pak. Promosi. Ya, ini ada yang mungkin dia dapat semacam iming-iming atau dan sebagainya. Itu ada yang karena ingin mempertahankan jabatan, ada yang ya tadi itu ingin nanti apabila calonnya menang ingin promosi ya, memang di antara indikasi-indikasi yang kita dapatkan semacam itu. Saya pernah membaca riset, Pak. Nggak tahu ini yang mengeluarkan KASN atau apa, bahwa ada sekian persen motif mengapa ASN itu melanggar adalah karena ditekan. Oh iya. Ada dipaksa untuk mendukung gitu. Dan ini kebanyakan di wilayah-wilayah yang calonnya petahana. Nah ini kalau sebagai ASN ini kan kita harus juga memposisikan diri sebagai ASN. Ya. Kita sebagai bawahan, kita ditekan untuk mendukung, misalkan. Itu kita harus ngapain gitu sebagai ASN? Karena kan agak berat posisinya itu kan agak berat. Ya. Di satu sisi kalau nggak mendukung itu salah karena ini perintah atasan, mendukung itu juga melanggar gitu. Ya. Apakah ada mekanisme komplain atau bagaimana untuk ASN yang model seperti ini? Ya, kalau kita ngacu di Undang-Undang 10 ini kan di pasal 71 ayat 2 itu kan pejabat negara atau semacam bupati atau wali kota, gubernur itu 6 bulan sebelum pencalonan itu kan memang dilarang untuk mutasi. Termasuk setelah ditetapkan sebagai pemenang 6 bulan dilarang untuk mutasi. Jadi itu salah satu mungkin dari jawaban solusi hukumnya di undang-undang yang ada saat ini ya. Itu memang 6 bulan. Tapi bagaimana menyikapi terkait dengan posisi ASN yang seperti itu. Nah ini mungkin menjadi salah satu catatan ya, bagaimana para ASN juga dikasih kepastian hukum, memang benar-benar dia itu dijamin setelah di dalam setiap pilkada itu tidak ada efek domino pasca pilkada. Terkait itulah bagaimana sikapnya ya, memang kalau ingin aman menurut saya ya wis sesuai aturan, jadi tidak berpolitik. Artinya secara hasrat politik itu ada di dalam dada, kemudian
disalurkan melalui pilihan di TPS itu saja, itu sudah paling aman. Tapi kalau misalkan ada mengikuti alur di dalam polarisasi di setiap tahapan, mungkin dampaknya ya dinamika seperti itu. Terus ini Pak, kan kita juga banyak menemui di hampir semua kabupaten kota yang ada tahapan atau penyelenggaraan pilkada, itu ada calon yang dari ASN. Itu banyak, meskipun hanya rumor. Iya. Kepala dinas ini mencalonkan, sekda ini mencalonkan, terus kepala ini mencalonkan, bahkan ada guru ASN yang mencalonkan, dosen ASN yang mencalonkan gitu. Sebenarnya ini apakah kalau mencalonkan kan otomatis ini ada niat mereka sebagai ASN kepingin maju, tapi karena harus berkomunikasi dengan banyak partai untuk mencari dukungan, ini kan juga pelanggaran gitu. Nah ini kan sebenarnya agak bermata dua. Satu sisi mereka ingin berbalik haluan lah, jadi seorang ASN menjadi calon di pilkada. Satu sisi mereka harus berkomunikasi dengan banyak partai untuk menggalang dukungan. Masa harus mundur dulu dari ASN, kemudian baru mencari dukungan, kemudian di tengah-tengah gagal, itu kan agak susah Pak. Ini satu hal yang mungkin perlu kita rumuskan juga. Jadi memang ini memang kalau kita tarik ya berkaitan dengan regulasi. Jadi regulasi memang makanya menjadi tantangan di masa depan dan penguatan demokrasi. Saya kira masih banyak celah-celah aturan-aturan yang ada itu kemudian memang ada yang berkepentingan itu diposisikan untuk dicari celah-celahnya, karena hukum itu kan memang dibuat berdasarkan basis problem, kemudian untuk menjawab sebuah problem masalah. Nah saat ini mungkin perubahan itu kan sangat cepat sekali, apalagi dinamika di politiknya itu seperti itu. Nah ini termasuk info tambahan itu kan dipastikan pilkada serentak itu nanti akan dilaksanakan di 2024. Nah, barangkali ini menjadi salah satu referensi riset yang dilakukan teman-teman di Bawaslu Jawa Timur, yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota ya, termasuk salah satunya tim kita, yaitu riset terkait pengawasan netralitas ASN di Jawa Timur. Terus kemudian ini Pak Huda ya, kita kembali. Mohon maaf kita ada gelasnya tapi tidak ada kopinya karena kita sedang beribadah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira catatan untuk rekomendasi dari mungkin tambahan di riset netralitas ASN ini, menurut Pak Huda seperti apa? Kalau saya ini sudah bagus sebenarnya, tinggal pengembangannya. Kita kan banyak motif ASN yang diteliti adalah ASN yang melanggar atau yang berpolitik gitu loh. Sedangkan informasi kan sebenarnya harus berimbang untuk ASN yang tidak berpolitik. Itu jangan-jangan ini memang ada dua pemahaman yang berbeda masing-masing di internal ASN ya Pak ya. Memang yang satu ini paham terkait aturan, yang satu enggak, atau bahkan dua-duanya ini paham tapi memang dia
kepingin melanggar atau ya dengan banyak motif tadi, Iya. ingin apa namanya, promosi, ingin mempertahankan jabatan, bahkan ditekan untuk terlibat gitu, itu kan kita harus kedepannya harus benar-benar didalami motif masing-masing ASN itu. Bahkan yang netral pun kalau perlu kita ajak FGD. Benar enggak sih? Misalkan kelakuan dari atau perbuatan dari teman ASN yang melanggar itu seperti itu, atau tidak ada pembinaan dari instansi di atasnya untuk terkait tupoksi dari ASN yang harus netral dalam pilkada, itu juga perlu sebenarnya riset untuk mendalami itu. Terus kedua ya formulasi kebijakan untuk ASN yang kepingin nyalon, karena itu juga mereka juga punya hak berpolitik, hak dipilih dan memilih. Jadi kan mereka berhak untuk mencalonkan diri sebenarnya, walaupun aturannya harus mundur dari ASN. Tapi kan jangka waktu mundur itu juga butuh proses juga, Pak. Butuh proses, kemudian komunikasi dengan partai, karena maju melalui jalur independen itu juga satu permasalahan tersendiri. Jadi paling mudah adalah melalui jalur partai politik. Nah, komunikasi dengan partai politik juga menjadi permasalahan kalau dalam aturannya tidak boleh loh, Pak. Masih ASN. Berstatus ASN kemudian melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai. Gitu. Jadi tetap tadi celah hukumnya ada dan ini harus diperbaiki ke depannya. Jadi harus kita rumuskan bagaimana caranya ASN itu secara posisi netral tapi secara hak juga terpenuhi kan gitu. Itu kan yang menjadi permasalahan. Mereka punya hak memilih dan dipilih tapi dalam satu posisi harus netral gitu. Tapi kalau mereka menggunakan hak untuk dipilih bagaimana gitu prosesnya. Itu permasalahan tersendiri gitu. Ya, artinya solusi hukum, artinya perbaikan hukum. Atau perbaikan aturan. Ya, mungkin ada yang terlewat di riset itu kerja pengawasan seperti apa? Kan tadi sudah disinggung. Kenapa sampai terjadi pelanggaran? Apa Bawaslu tidak bekerja? Yang jelas di dalam riset ini upaya Bawaslu itu lebih pada upaya pendekatan pencegahan, gitu ya. Sejak awal selalu kita tertib administrasi menghimbau. Jadi berbasis tahapan. Kalau PKPU 15 perubahan 16 itu kan untuk pilkada 2020 kemarin itu Bawaslu selalu mendahului sebelum tahapan pencalonan, sebelum tahapan kampanye, kita selalu berkirim surat biasanya ke kepala daerah, untuk ke BKD untuk menghimbau ASN untuk netral. Bahkan di 2018 itu saya ingat waktu itu ada banner yang sangat besar di pemerintahan kota itu, peringatan ASN harus netral, itu besar sekali, sangat tinggi. Termasuk Panwaslu pada saat 2018 itu juga sosialisasi netralitas ASN, undang ASN. Tapi ya nggak mungkin semua ASN diundang. Tapi kan dari instansi-instansi itu melalui edaran, melalui tatap muka, melalui di pesan di media cetak untuk selalu menjaga netralitas. Tapi dari sekian kalau dipresentasi 100% memang pelanggaran itu bisa 2% atau bahkan 1% saja kan gitu ya. Jadi yang ditemukan itu kejadian yang back prestige, artinya bukan berarti ASN itu semua tidak netral. Yang kita teliti saat ini yang di 2018 itu adalah temuan hanya salah satu saja yang memang sampai pada ranah hukum. Kenapa kemudian tidak banyak? Ya memang pertama ukurannya pencegahan itu sudah berjalan normal dan kemudian saya kira banyak ASN yang kemudian ditemukan atau dilaporkan itu
dia mengakui tidak tahu aturannya kalau itu melanggar, itu kemudian dalam proses penangannya itu kemudian banyak berhenti di tingkatan Gakumdu. Ya itu. Ya mungkin itu sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto, edisi spesial Ramadan kita rekaman tanpa ada kopi untuk menghormati kita dan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga podcast pada pagi ini memberi satu informasi, memberi satu pandangan Pak terkait dengan penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Mojokerto, yang mana dipastikan itu pilkada serentak akan dilakukan di 2024. Nah, tentu dengan podcast ini juga berharap ada masukan dari masyarakat, sahabat podcast, bagaimana demokrasi semakin dikuatkan, semakin berjalan maju, agar negara kita semakin maju seperti yang dicita-citakan di dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya kami tutup, mungkin closing statement Pak Huda. Sudah. Ya sudah ya. Akhirnya mungkin itu yang podcast pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan sampaikan tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.